Jadi ada doa khusus buat keluarganya Nabi. Wassalam. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, fi riwayah Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Jadikan rezekinya keluarganya Muhammad, Nabi Muhammad itu sebagai qutan yang bisa membuat kuat dalam ketaatan, menutupi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tabarukan ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. وتأمل يا أخي لما كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان أكثرهم يبيت ويسبي وليس عنده دينار ولا درهم وقد دعا لأهل وقد دعا صلى الله عليه وسلم لأهل بيته رضي الله عنهم لشدة محبته لهم محبتهم له فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. Renungilah wahai saudaraku, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka ini lebih banyak cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ini kana aksarhum yabit wa yusbih wa laysa 'indahu dinar wala dirham. Kebanyakan para sahabat itu di pagi hari dan tidur di malam hari, tidak meninggalkan, tidak tersisa satu dinar dan juga satu dirham. Meskipun ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf yang punya ratusan batang emas, punya 1000 unta, 3000 kambing, dan lahan berhektar-hektar. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Zubair, itu sahabat-sahabat kaya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat kaya. Tapi dunianya cuma hanya ada di tangan, bukan di hati. Wa qad da'a sallallahu di ahli baitihi, Nabi juga mendoakan kepada keluarganya, ahlul baitnya, keluarganya. Lisidati mahabbatihi, karena sangat cintanya Nabi lahum kepada keluarganya dan para keturunannya. Wa mahabbatuhum lahu, dan kecintaan keluarganya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, ya Allah jadikan rezekinya keluarga Muhammad itu qutan. Qutan itu ma yaksibu quwatan ala ta'ah wa yasuddu ramagan fil ma'isyah. Sekadar rezeki yang bisa membuat kuat dalam beribadah. Jadi ada doa khusus buat keluarganya Nabi. Gitu. Ini pas babnya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, wa fi riwayah Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Jadikan rezekinya keluarganya Muhammad, Nabi Muhammad itu sebagai qutan yang bisa membuat kuat dalam ketaatan, menutupi dalam kehidupan. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin kafafan bi fathil kaf wa huwa minal qut ma yakufur rajulu minal ju'i aw anis su'al. Yaitu kafafan, cukup, nggak minta-minta. Ada doa khusus dari Nabi untuk keluarganya Nabi, yaitu Nabi berdoa, ya Allah jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad itu berkecukupan. Makanya rata-rata mereka ini orang-orang yang berkecukupan, tidak sampai minta-minta sedikit. Itu doa khusus dari Nabi. Kenapa? Wadzalika liyakunal abdu muqbilan Allah, supaya seorang hamba ini bisa fokus menghadap kepada Allah, lailan wa naharan, siang dan malam. Tidak bingung dia ini mikir untuk rezekinya. Ya, Sahibul Ratib Alhamdulillah Haddad, beliau kan
kedua matanya buta sejak umur 4 tahun karena panas, kemudian step, terus buta kan ya. Habib Abdul Haddad butanya sejak umur 4 tahun, tapi karangan kitabnya puluhan kan. Karangan kitabnya dibaca di mana-mana, termasuk zikirnya yaitu Rotibul Had, dan seluruh dunia membaca. Beliau waktu remajanya itu pamit sama ibunya, ibu nanti aku telat pulang. Ternyata teman-temannya cerita kalau beliau ini kenapa telat, karena setiap masjid beliau sholat 2 rakaat. Ada 360 masjid di Hadramut beliau sholati setiap malam, makanya telat. Sudah lewat dewasa beliau akhirnya sholat 100 rakaat, 200 rakaat setiap masjidnya. Subhanallah. Kalau kamu telat, kenapa? Karena mampir di warung main, habis makan main, numpang wifi. Siapa itu? Kamu. Telatnya pacar, pulangnya telat karena nggak benar. Alhamdulillah telat karena ibadah. Mereka orang-orang dulu luar biasa, fokusnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang dulu, guru-guru kita yang saleh. Allah, makanya kamu duduk di sini nikmat, bisa zikir di sini nikmat, nggak kelihatan nikmatnya. Nanti di akhirat kelihatan. Dosa kan nggak kelihatan, nanti di akhirat kelihatan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia nanti di hari kiamat kelihatan, Allah nampakkan dosa-dosanya. Kelihatan Allah nampakkan nikmat-nikmatnya, ketaatan Allah nampakkan nanti di akhirat. Kalau di dunia nggak kelihatan, tapi nanti dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu kelihatan di akhirat. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, meskipun itu banyak alasan. Saya nggak sini, saya begini. Allah punya bukti gitu. Allah punya bukti dan saksi yang kuat begitu. Nggak kelihatan. Wa kana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul, Abdul bin Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa a'zamu a'malihi fi sijni as-sabru wa kadmul ghaidh, dan paling dominan perilaku orang yang dipenjara itu apa? Sabar dan menahan amarah. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Perilaku yang dominan dilakukan orang yang dipenjara itu adalah sabar dan menahan amarah. Walaysa lil mu'min fid dunya daulah. Maka orang mukmin ini di dunia nggak punya kekuasaan. Wa inna ma daulatuhu gadan fil akhirah. Hanya saja kekuasaannya sesungguhnya nanti besok di akhirat. Kamu di penjara, nyantai nggak di penjara? Di penjara kamu enak-enakan nggak? Di situ ada spring bed, kulkas, AC, ada wifi, main game, laptop, komputer, PS. Nggak ada, gimpi kamu penjara kayak gitu. Kan begitu. Nyantai, enak, wah enak di penjaranya. Kenapa? Ada mallnya di penjara. Nggak ada. Enak di penjara ya. Kenapa? Ada kolam renangnya di penjara. Wah enak. Ada PS, ada kalau apa jam ya Mobile Legend di sini. Nyantai, betah saya di penjara. Betah saya di penjara, masya Allah. Nggak ada. Di penjara itu sabar dan tahan amarah. Coba Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan meninggalnya di penjara. Pernah dengar nggak? Di penjara, kukunya dicabutin, kemudian
disileti kulitnya itu Imam Abu Hanifah. Kamu aja yang nggak pernah dengar. Mati meninggal beliau karena disiksa di penjara. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal ditelanjangi, disiksa sampai mati. Imam Ahmad bin matinya di penjara, meninggalnya di penjara. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, meninggalnya juga disiksa di penjara. Disiksa di penjara. Mereka imam-imam besar, kamu pikir itu cobaannya nggak besar? Kamu pikir itu imam-imam besar itu cobaannya kecil? Ya, TK itu ujiannya kan kecil. Semakin besar ujian, semakin besar orangnya, derajat itu semakin besar ujian. Imam Abu Hanifah meninggalnya di penjara, disiksa. Imam Ahmad bin Hambal dikuliti sampai ditelanjangi, meninggal dunia. Imam Malik sama juga, disiksa habis-habisan. Baca manakibnya, jarang dibahas itu. Beliau-beliau ini meninggalnya di penjara. Imam-imam besar itu madhabnya ini jutaan umatnya itu, meninggalnya tersiksa. Kamu ini yang cuma nyantai di dunia, enak, makan enak, tidur enak, makan tidur berak, makan tidur ngising, makan tidur ngising mati. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Kamu ini di dunia ini ya sabar, mau apa lagi? Tahan amarah. Dua itu sudah bisa. Sabar dan tahan amarah. Sabar, ujiannya berat. Ujian dari luar, ujian dari dalam, dari keluarga. Oh, kamu mau naik kelas, tapi nanti kalau sudah lolos ujiannya ini, kamu akan tersenyum. Ternyata ujian saya dulu itu yang saya bilang berat ternyata kecil. Kemudian ujiannya berat lagi. Ya Allah, kayaknya nggak ada musibah yang lebih besar daripada saya ini. Sak dunia kayaknya saya tok yang paling besar. Paham ya? Ujiannya kecil, bercerai dari istrinya. Wah, ngurusi surat cek susahnya, berbulan-bulan tidak selesai, keluar uang kan gitu. Masih muda sudah jadi duda muda. Paham ya? Harus sabar. Hidup sakit hati terus tinggal kawin sama perempuan-perempuannya. Sampai sakit-sakitan sampai kurus. Paham ya? Ujian, semua itu ujian. Semakin besar derajatnya semakin tinggi ujiannya. Ya Allah. Bukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul sayati 'alan nas anun yakun al-mu'min fi adhan min al-ama fa ya'isu kadudil khalli fil khalq. Akan datang atas manusia satu zaman di mana orang mukmin ini lebih hina daripada budak perempuan. Dia hidup seperti hidupnya cacing, cacing cuka di dalam cuka. Cacing kadudil khalli fil khalli, seperti cacing cuka di dalam cuka. Hidupnya itu hina dia. Cacingnya hidup di cuka, ya asem, ya sengsara, begitu. Ibaratnya begitu. Cacing kan hina. Hidup ini di mana nanti orang mukmin itu terhina. Ujiannya itu benar-benar luar biasa.
Kemarin di kitab Iqdud Duror kan dijelaskan, semakin mendekati Imam Mahdi maka manusia itu yuhassalun nas kadzdzab. Manusia itu benar-benar orang yang beriman itu dibanting habis-habisan seperti emas dipatri, diketok, dipinggir, supaya menjadi pilihan-pilihannya Allah untuk bergabung bersama Imam Mahdi, diuji habis-habisan. Makanya orang dulu tuh kalau dapat musibah itu senang, bersyukur, tasakuran, sedekah. Orang dulu kalau dapat musibah itu sedekah karena Allah kasih musibah. Orang sekarang dapat musibah, sakit, sedekah supaya cepat sembuh. Orang dulu sedekah karena dapat musibah, syukur, bersyukur. Begitu. Paham ya? Dan intinya itu kita introspeksi diri. Kalau banyak musibah itu introspeksi diri, sakit itu introspeksi diri. Kenapa? Karena itu tidak ada lain karena perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah menimpa kalian satu musibah, ya, satu musibah, Fabi maka sahabat aidukum, satu musibah daripada kesedihan, kesusahan, rezeki yang sempit dan lain sebagainya, rumah tangga dan sebagainya, itu adalah karena ulah kalian sendiri, ulah kalian sendiri, ya. Maka wa yafu an katsir, Allah lebih banyak mengampuni dosanya daripada memberikan musibah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.